Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Halo adik-adik, kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, sekarang kalian ketemu dengan Kak Winta di video pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita mulai, kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Kalau ada poin-poin pentingnya, langsung kalian catat. Oke? Oke, sekarang kita belajar persamaan dasar akuntansi ya. Nah, ini adalah dasar dari belajar akuntansi. Ketika kamu udah paham di sini, akan mudah untuk memahami materi yang selanjutnya. Jadi benar-benar diikutin ya. Nah, kakak mau kalian perhatikan dulu yang ini nih. Karena kan akuntansi itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya udah sering kalian hadapi. Nah, misal yang ini nih, kamu punya apa? Terus duitnya itu dari mana? Kamu punya tas. Nah, pas mau beli tas ini kan harus ada duit gitu. Nah, duitnya itu dari mana? Pakai tabungan sendiri gitu. Berarti tabungan kamu berkurang atau duit kamu berkurang, terus kamu bertambah. Enggak. Nah, kemudian kamu punya keinginan beli soto nih. Udah beli soto nih. Tapi kamu belum bayar ke tukang sotonya. Besok aja ya, Pak, gitu. Nah, berarti utang kamu bertambah gitu. Tapi sotonya kamu dapat. Nah, kemudian kamu punya handphone. Dari mana duitnya beli itu gitu? Nah, belinya itu dengan bayar setengah. Misalnya harganya ini 3 juta, kamu bayar 1.500.000. 1.500.000-nya lagi itu kamu bilang ke toko pemilik tokonya. 1 bulan lagi ya kira-kira gitu. Jadi ada perjanjiannya lah, 1 bulan gitu. Berarti kamu ngutang ke pemilik toko. Utang kamu bertambah, kas atau duit kamu berkurang, tapi handphone kamu nambah gitu. Handphone menjadi hak milik kamu gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya di perusahaan. Perhatikan yang ini ya. Perusahaan punya apa? Punya uang. Jadi kalau misalnya buka perusahaan harus ada modal dong, ya enggak? Nah, inilah modalnya 100 juta ini. Itu dari mana? Dari pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan itu punya komputer. Nah, komputer ini dibeli oleh perusahaan dan dibayar oleh perusahaan, pakai duit perusahaan. Berarti kan duit perusahaan berkurang, tapi komputernya bertambah, gitu ya. Nah, kemudian perusahaan punya mobil, tapi mobil ini sebagiannya dibayar, sebagian 1 bulan kemudian. Nah, bayar ini kan pakai duit ini. Nah, berarti kan uangnya si perusahaan berkurang 100 juta. Nah, 1 bulan kemudian katanya gitu, 200 jutanya lagi. Berarti utangnya itu bertambah, utang si perusahaan. Seperti itu ya. Jadi gampang sebenarnya persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu arti dari persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi telah menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap harta, utang, ini utang, sama aja ya, dan modal. Ada HUM. Sebelumnya kita udah belajar bahwasanya ada akun pendapatan dan beban.
Nah, ketika nanti ada pendapatan, maka dia akan menambah modal. Ketika nanti ada beban, maka dia akan mengurangi modal. Misalnya bayar gaji karyawan, berarti modal kita berkurang. Itu ya. Nah, rumus dasarnya itu tadi, itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Ini aja kamu lihat nih. Jadi artinya itu adalah kalau misalnya di harta nilainya 10.000, maka utang plus modalnya juga harus 10.000. Berarti harus sama dengan, nggak boleh berbeda. Nah, ketika yang dicari modal berarti modal sama dengan harta kurang utang. Ketika yang dicari utang, maka rumusnya adalah harta kurang modal. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh transaksi keuangan. Yang pertama itu adalah pengaruh aktiva saja. Jadi ada transaksi yang hanya mempengaruhi aktiva saja. Misalnya ini nih, pembelian aktiva secara tunai. Aktiva itu kan sebelumnya udah kakak ajarkan, salah satunya itu adalah peralatan. Jadi kalau misalnya kita beli peralatan secara tunai, berarti peralatan kita bertambah. Nah, kan tunai, berarti kita bayar dong. Kalau kita bayar berarti kas kita berkurang. Nah, ini akun aktiva peralatan, si kas juga akun aktiva, makanya dibilang mempengaruhi aktiva saja. Yang kedua itu adalah mempengaruhi kewajiban saja atau hanya mempengaruhi utang saja. Nah, ini dia. Contohnya adalah pengalihan utang usaha ke utang wesel. Jadi awalnya itu utang usaha, dialihkan ke utang weselnya, berarti utang usahanya itu berkurang. Utang usaha berkurang. Terus utang weselnya jadi bertambah karena dialihkan ke utang wesel. Bedanya utang usaha sama utang wesel itu pakai perjanjian, sanggup membayar. Misalnya sanggup membayar dalam 1 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mempengaruhi aktiva dan kewajiban. Jadi mempengaruhi akun harta sama akun utang. Contohnya itu adalah pembelian aktiva secara kredit. Jadi misal kita buat aktivanya itu adalah perlengkapan. Kita beli perlengkapan, contoh tinta. Kita beli tinta, tapi kita bayarnya itu bulan depan. Nah, berarti tinta itu kan menjadi hak kita. Berarti kan perlengkapan bertambah. Nah, kemudian karena kita belum bayar atau bayarnya itu bulan depan, maka utang kita bertambah, utang usaha bertambah. Nah, ini kan si perlengkapan ini itu adalah akun aktiva. Nah, si kewajiban ini adalah akun utang. Nih, akun utang usaha ya. Yang keempat itu adalah mempengaruhi aktiva dan modal. Jadi mempengaruhi harta dan si modal. Contohnya itu pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, ini misalnya gini, kalian sebagai pemilik perusahaan mengambil duit perusahaan untuk keperluan kamu sendiri gitu, bukan untuk keperluan perusahaan. Nah, berarti apa pengaruhnya bagi si perusahaan? Pengaruhnya itu kan pasti duitnya itu jadi sama bukan? Jadi sama pemilik. Berarti kasnya si perusahaan itu berkurang. Modalnya juga berkurang. Nah, makanya dibuat di sini mempengaruhi aktiva. Aktiva itu kan si kas nih. Nah, modal ini ya modal. Yang kelima itu adalah mempengaruhi kewajiban dan modal. Contohnya adalah penetapan pembagian dividen tetapi belum dibayarkan. Jadi dividen itu adalah hak dari si pemilik saham. Jadi misalnya kalau kamu menanam saham di suatu perusahaan, kalau perusahaan itu untung, nanti kamu akan dapat dividen. Tetapi belum dibayarkan. Nah, penetapan dividen ini itu akan mempengaruhi modal. Itu modal perusahaan pasti
berkurang. Nah, ini kan belum dibayarkan. Namanya belum dibayarkan berarti ada utang. Utang si perusahaan itu bertambah. Nah, kewajiban itu adalah akun utang, modal yang ini adalah si modal. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan transaksi. Jadi, kalau di akuntansi itu sangat banyak belajar soal transaksi gitu. Kita itu bakalan sangat jarang mempelajari yang namanya teori. Jadi teori itu cuma hanya pembuka di awal sebentar, ya udah. Setelah itu ketemu soal. Nah, transaksi yang pertama ini, Tuan Gugum sebagai pemilik percetakan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta sebagai modal awal. Jadi di sini kakak mau kalian anggap Tuan Gugum itu adalah kamu sendiri. Kamu sendiri itu sebagai pemilik percetakan nih, menyetor uang pribadi. Jadi menyetor uang kamu ke perusahaan 240 juta. Tapi yang akan kita buat bukunya atau pencatatannya itu adalah si perusahaan. Bagaimana pengaruh dari transaksi ini ke perusahaan? Nah, karena kamu udah ngasih duit kamu ke perusahaan, berarti duit perusahaan bertambah dong. Atau namanya adalah kas. Kas bertambah senilai 240 juta. Nah, ini kan sebagai modal awal. Nah, berarti modalnya bertambah. Nah, ini dia. Kalau dicatat ke tabel. Sebelumnya kakak udah ngelihat soal seluruhnya. Jadi kakak bisa nyusun tabelnya gitu. Jadi kakak sarankan ketika kalian mengerjakan yang namanya soal PDA atau persamaan dasar akuntansi, kalian analisis dulu satu-satu soalnya. Akun apa aja sih yang ada gitu. Analisis seperti ini ya. Nah, setelah kalian analisis, baru kalian urutkan berdasarkan kode akun yang sebelumnya udah kita pelajari. Jadi yang paling pertama itu pasti si kas. Kalau emang ada akun kas di transaksi. Nah, kemudian yang kedua itu piutang. Nah, kalau berdasarkan soal yang kita miliki ini, nanti urutannya seperti ini. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank, sama modal. Dan ini nggak selalu seperti ini. Bisa jadi nanti kamu ketemu soal piutang nggak ada gitu, berarti ini nggak perlu ada. Bisa jadi nanti ada muncul akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berarti ada lagi di sini. Seperti itu ya. Atau nggak bisa juga di bawah ini sebenarnya. Atau bisa jadi nanti utang bank nggak ada di transaksi. Nah, berarti ini nggak perlu ada kolomnya yang ini. Gitu ya. Nah, tadi ini berdasarkan ini kan kasnya bertambah. Modalnya bertambah. Nah, tinggal kamu masukkan di kolom kas. Masukkan di kolom modal. Nah, ini kan sebagai modal awal, berarti kamu kasih keterangan modal awal. Nah, yang kedua itu adalah Tuan Gugum meminjam uang ke bank sebesar 80 juta untuk menambah kas perusahaan. Jadi si Tuan Gugum, si kamu nih, meminjam uang ke bank 80 juta untuk menambah kas perusahaan. Apa pengaruhnya bagi perusahaan? Nah, pengaruhnya bagi perusahaan, duitnya itu kan pasti masuk ke perusahaan, berarti kasnya bertambah. Nah, kan meminjam uang, berarti utangnya perusahaan bertambah. Karena ini ke bank, berarti utang bank. Nah, setelah itu kamu masukkan ke tabelnya. Ini dia. Jadi yang merah ya, ini masukkan akun kasnya nih, 80. Utang banknya 80. Udah. Transaksi ketiga. Tuan Gugum membeli peralatan cetak 104 juta secara tunai. Jadi kamu membeli peralatan cetak. Misalnya kita buat aja printer, fotokopi, mesin fotokopi ya, secara tunai. Berarti kan
duit perusahaan udah berkurang. Nah, kasnya berkurang. Nah, peralatan ini pasti masuk ke perusahaan kamu, berarti peralatan bertambah. Tinggal dimasukkan ke tabelnya. Jadi kasnya kan berkurang nih. Ketika kas berkurang, jadi buat tanda kurungnya. Oke, sebelumnya kakak mau terangin dulu 320 dari mana kak? Bingung ya? Jadi setelah transaksi pertama sama transaksi kedua, ini totalin nih, kan di sini tadi kasnya bertambah juga, jadi ditambahkan aja. Nah di sini karena kosong, ya udah tetap kosong. Nah ini tadi utang bank 80 bertambah. Nah totalin berarti di bawah 80, tetap 80. Nah di sini tadi kan 240 si modalnya, ya, turunin 40, 240 seperti itu ya. Nah, yang ini tadi kembali ke transaksi ketiganya itu adalah kasnya berkurang. Ini 104 juta. Kita simpan nolnya 3 ya. Ini 104 juta berkurang. Kasnya berkurang kan? Kasih tanda kurung. Nah, peralatannya bertambah. Nah, ini dia bertambah. Nggak ada tanda kurungnya. Udah, setelah itu selesaikan. 320 ribu dikurang 104 ribu itu adalah 216 ribu. Nah yang lain masih kosong nih, kosong ya udah tetap kosong, peralatannya turunkan, terus utang banknya juga turunkan, modalnya turunkan itu. Lanjut ke transaksi keempat. Tuan Gugum mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 12 juta. Nah, kalau ini tadi kakak udah ajarkan di awal. Ketika si pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, berarti yang pasti kas perusahaan berkurang. Terus modalnya berkurang. Baru kamu masukkan ke tabelnya. Nah ini kan sama-sama berkurang gitu. Nah kasnya berkurang, masukkan ke tabel kas. Ini berkurang. Terus modal. Nah keterangannya itu adalah Fribe. Fribe itu adalah pengambilan pribadi. Ya. Transaksi kelima. Tuan Gugum membeli perlengkapan cetak dari toko yang sebesar 12 juta secara kredit. Jadi kamu membeli perlengkapan cetak dari toko yang atau dari teman kamu sebesar 12 juta. Tapi kamu belum bayar karena di sini ada tulisan kredit ya. Kamu belum bayar. Kalau kamu belum bayar, pasti utang kamu bertambah. Nah, perlengkapan itu kan pasti masuk ke perusahaan kamu, berarti perlengkapan bertambah. Nah, tinggal kamu masukkan ke tabelnya. Nomor 5-nya nih, lihat yang merah ya. Nah, ini kan perlengkapan tadi ya, perlengkapan bertambah. Masukkan ke kolom perlengkapan. Nih, 12.000. Terus, ini utang. Nah, ini kan utang usaha ya, bukan utang bank ya. Nah, masukkan ke kolom utang usaha, 12.000. Nah, habis itu kamu turunkan yang ini kan kosong di sini nih, tinggal turunkan. Gitu. Transaksi ke-6. Tuan Gugum membayar sebagian utangnya pada toko yang sebesar 4 juta. Jadi kan tadi kamu ngutang ke teman kamu, terus kamu bayar gitu. Nah, berarti kan duit kamu berkurang. Nah, berarti kas di perusahaan berkurang. Nggak mungkin dong udah kamu bayar utang kamu sebagian, utang kamu tetap segitu. Nah, berarti utang kamu harus berkurang. Utang kamu berkurang. Nilai 4 juta. Nah, tinggal kita masukkan ke tabelnya. Nah, ini ada akun kas kan? Nih, tabel kas 4 juta. Lihat dia berkurang kan, makanya dikasih kurung. Utang usahanya berkurang katanya.
Nih, lihat utang usaha. Nah, ini awalnya kan ke toko yang itu 12 juta ya. Nah, terus kita bayar 4.000 nih. Nah, berarti nanti sisa utang kamu ke toko yang itu 8.000. Ini tinggal kamu kurangin ini, karena tadi ada kurungnya, berarti berkurang. Ini kamu turunkan, turunkan, dan turunkan. Transaksi ketujuh. Tuan Gugum menerima pendapatan jasa cetak sebesar 40 juta. Nah, kalau seperti ini, nggak ada keterangan tunai katanya, nggak ada keterangan kredit. Nah, seperti ini biasanya dia itu adalah tunai. Berarti kita langsung menerima dari pelanggan kita. Misalnya kita mencetak buku dan pelanggan kita langsung bayar. Nah, kalau pelanggan kita langsung bayar, berarti kas kita bertambah. Nah, terus apa lagi? Ini ada pendapatan jasa nih. Ketika pendapatan kita bertambah, maka modal kita juga bertambah. Kita masukkan ke tabel nih. Tanggal 7 ya. Tadi kan kasnya bertambah. Kasnya bertambah 40.000. Terus modalnya bertambah 40.000. Kasih dia keterangan pendapatan. Jadi setiap yang mempengaruhi modal kamu kasih keterangan. Habis itu kamu totalin. Tadi ini kan bertambah, ya udah tambahkan. Turunkan. Ini kan bertambah juga, tambah. Seperti itu. Transaksi ke-8. Tuan Gugum membayar gaji pegawai sebesar 12 juta. Jadi, misal kamu punya karyawan, terus kamu bayar gajinya. Kalau bayar gaji berarti harus pakai duit dong. Nah, berarti kasih perusahaan berkurang. Nah, ini beban bagi kamu gitu, karena ini sebagai pengeluaran kan sama kamu. Nah, berarti itu adalah modalnya berkurang. Ketika ada beban, maka akan mengurangi modal. Kita masukkan ke tabelnya. Kasnya berkurang. Perhatikan tanggal 8 ya. 12.000 nih. Ada tanda kurungnya kan? Nah, kemudian modalnya berkurang. Nah, masuk ke tabel modal. Ini keterangannya tadi itu untuk apa? Nah, itu untuk beban gaji. Habis itu kamu totalin nih 240 karena ini kurang atau kurung. Nah, di sini berarti dikurangin. Jadi 228.000. Ini tinggal kamu turunkan. Nah, kemudian yang ini kan tadi ada kurungnya, berarti kamu kurangin. Hasilnya 256. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi ke-9. Tuan Gugum melakukan jasa cetak undangan sebesar 8 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi kamu mencetak undangan itu nilainya 8 juta, tapi pelanggan kamu bilang dia akan bayar 1 bulan lagi gitu. Berarti pada saat itu dia nggak langsung bayar gitu ya. Berarti duit kamu belum bertambah sama sekali. Apa yang bertambah? Nah, kalau bagi pelanggan kamu itu utang kan, dia yang utang. Nah, sama kamu itu namanya adalah piutang. Piutang itu adalah duit kita yang ada di orang lain. Piutang bertambah. Nah, ini ada pendapatan jasa ini ya, melakukan jasa cetak. Berarti modalnya bertambah. Kita masukkan ke tabelnya. Nah, tanggal 9 ya. Perhatikan dia ke kolom piutang. Ini 8 juta. Kolom modal 8 juta. Tadi kan sama-sama bertambah, jadi dia nggak ada kurungnya. Pasti keterangan dia pendapatan usaha, pendapatan jasa, sama aja. Nah, ini kamu turunkan. Nah, ini ditambah.
Gampang kan? Transaksi ke-10. Nah, peralatan disusutkan 5% dari harga perolehan. Nah, ini contohnya, misalnya kalian punya handphone. Kalian belinya itu 5 juta pada awalnya ya. Terus kalian pakai 1 tahun, pasti udah berkurang nilainya. Kalaupun kalian misalnya mau jual lagi, nggak mungkin laku 5 juta ya. Karena udah berkurang nilainya. Bisa jadi yang targetnya udah rusak, ataupun baterainya udah rusak, seperti itu, dan yang lainnya. Nah, begitu juga kalau misalnya di kantor, peralatan ini kita buat aja mesin fotokopi. Kalau udah dipakai 1 tahun, pasti udah berkurang nilainya, ataupun 1 bulan, 2 bulan. Gak mungkin sama nilainya dengan pas awal beli. Nah, kalau misalnya peralatan disusutkan 5%, nah di sini kan dia dari harga perolehan atau harga belinya. Harga belinya itu emang berapa? Kita lihat aja transaksi sebelumnya. Emang berapa? Nah, itu terjadi pada tanggal 3 ya. 104 juta. Nah, berarti 5% dari 104 juta. Berapa? Nah, kan aja nolnya 2. Nah, berarti 104 dikali 5. Berarti ini adalah 5.200.000. Nah, tinggal kita masukkan ke tabelnya. Tanggal 10 ya. Nah, peralatannya berkurang 5.200.000. Nah, kemudian karena peralatan itu menyusut, berarti itu modal kita berkurang. Modal berkurang ya. Sama peralatan berkurang. Nah, kamu masukkan nih ke kolom modal. Ada tanda kurungnya. Nah, itu apa? Itu adalah beban penyusutan peralatan. Kamu kasih keterangannya. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua itu bisa jadi dengan pakai kolom baru. Di sini dia kolom akumulasi penyusutan peralatan. Ya, sama dengannya ini. Nah, tapi sama aja sebenarnya hasilnya. Cuman dia berbeda caranya. Ini peralatan, kalau kakak itu pakai akun peralatan aja. Kalau di PDA ya. Nah, bisa jadi juga ada yang memakai akumulasi penyusutan peralatan. Nanti kamu buat di sini akumulasi penyusutan peralatannya bertambah, terus modalnya berkurang. Nah, aja nanti hasilnya bakalan peralatannya tinggal 98.800. Nah, berarti kamu turunkan SIKAS, turunkan piutang, turunkan perlengkapan. Nah, peralatannya kan tadi berkurang nih, berarti kurangin, hasilnya segini. Ini turunkan, yang ini turunkan juga. Nah, modal kamu tadi kan berkurang, ketika peralatan kamu berkurang, berarti kamu kurangin nih, jadinya 258.800. Nah, untuk PDA kita hanya 10 transaksi aja. Ini dia tabelnya ya. Jadi di sini harus dibuat judulnya. Itu perusahaan apa tadi? Percetakan Tuan Gugum. Jadi ini nama perusahaannya apa ya? Percetakan Tuan Gugum. Terus baris keduanya itu adalah ini apa? Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, baru dia masuk ke periodenya. Periodenya itu berarti kita buat aja misalnya 31 Januari 2019. Gitu. Nah, di sini harus ada aktifanya ya. Aktiva itu maksudnya adalah harta. Pasiva itu adalah utang plus modal. Berarti aktiva harus sama dengan pasiva. Gitu. Nah, kemudian
Langkah terakhir itu yang harus kamu kerjakan itu adalah menotalkan yang ini nih. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Jadi akun harta semuanya ditotalin. Jadinya seluruhnya itu berapa? Itu ya. Segini 3, 4, 6, 800. Nah, kemudian sifat-sifat kamu harus totalin si utang sama modal. Nah, hasilnya segini. Sama dengan kan? Nah, itu dinamakan dengan balance. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Jadi sekarang kita analisis ya, kalau tabelnya bisa kalian buat sendiri. Kita analisis aja dulu. Nabil membuka usaha fotokopi Jaya dengan investasi uang 50 juta. Peralatan senilai 100 juta sebagai modal awal. Jadi membuka usaha nih. Terus kamu kasih uang ke perusahaan itu 50 juta. Berarti pengaruhnya itu apa? Berarti kasnya perusahaan itu bertambah senilai 50 juta. Nah, terus apa lagi nih? Peralatan senilai. Jadi peralatan ini disetorkan ke perusahaan. Berarti peralatan perusahaan bertambah senilai 100 juta. Nah, ini kan masih aktif aja nih, belum balance gitu. Sifat-sifat kan harus ada gitu. Minimal lah ada satu lagi gitu. Karena ini nanti kan berkurangnya nggak ada. Boleh sih sebenarnya diaktif aja, tapi salah satu harus ada yang berkurang gitu. Nah, ini sebagai modal awal katanya, berarti modalnya bertambah. Dua-duanya itu sebagai modal awal. Berarti ini ditambahkan ya, modal bertambah senilai 150 juta. Gitu. Lanjut soal yang kedua. Menerima cetak undangan senilai 2 juta, baru diterima 1.500.000, sisanya beberapa hari kemudian. Jadi kamu nih menerima cetak undangan nilai 2 juta, tapi si pelanggan kamu bayarnya itu 1.500.000, berarti 500 lagi beberapa hari kemudian. Nah, kamu terima 1.500.000, berarti duit kamu bertambah atau kasnya bertambah. Kemudian apalagi nih? Ini kan cetak undangan, berarti modal kamu bertambah. Tapi sebelum ke situ, ini dulu nih, sisanya beberapa hari kemudian. Nah, uang kita yang ada di orang lain namanya adalah piutang. Berarti piutangnya bertambah. Nah, ini kan tadi pendapatan ya, kalau pendapatan berarti modalnya bertambah. Nah, kasnya itu 1.500.000, piutang 500, modalnya 2.000. Tuh. Soal ketiga, membeli tinta kertas senilai 500.000 secara kredit. Jadi kamu beli tinta nih sama kertas, tapi kamu belum bayar. Namanya belum bayar berarti duit kamu belum berkurang. Nah, apa yang bertambah sama kamu atau apa yang berpengaruh sama perusahaan kamu? Nah, membeli tinta. Nah, tinta sama kertas ini pasti masuk dong ke perusahaan kamu. Nah, tinta itu termasuk ke akun perlengkapan karena cepat habis ya. Perlengkapan kamu bertambah. Nah, di sini kan kamu belum bayar. Kalau belum bayar berarti utang usaha kamu bertambah senilai 500 dua-duanya ya. Soal yang selanjutnya. Ini nomor 4 ya. Menerima jasa cetak senilai 23 juta dan diterima tunai ya. Nah, berarti kita mencetak undangan misalnya atau buku senilai 23 juta dan langsung kita terima dari pelanggan kita itu. Nah, berarti ini kasnya sudah masuk ke perusahaan kita, berarti kas bertambah. Ini kan pendapatan jasa, berarti modal perusahaan bertambah. Itu gampang kan?
Yang kelima, ini harusnya 5 ya. Membayar listrik senilai 200.000. Jadi kita bayar listrik nih. Ya bayar listrik berarti pakai uang dong. Nah kalau pakai uang berarti kas kita berkurang. Nah ini kan beban bagi kita membayar listrik ini. Ketika ada beban berarti itu nanti akan mengurangi yang namanya modal. Berarti modal berkurang. Oke, sekian dulu dari kakak untuk materi persamaan dasar akuntansi. Sering-sering kalian latih ya, karena akuntansi itu mudah dan menyenangkan. Oke, salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?